Saya akan menjelaskan tentang struktur hukum pajak, sebuah instrumen penting yang mengatur hubungan antara negara selaku fiskus dan kita sebagai wajib pajak. Pada hakikatnya, pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik yang sifatnya dapat dipaksakan tanpa imbalan langsung. Nah, struktur hukum ini berfungsi untuk mengatur efektivitas pemungutan dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat. Namun, negara tidak dapat memungut pajak sembarangan karena ada asas legalitas dengan prinsip nullum tributum sine lege. Tiada pajak tanpa undang-undang. Di Indonesia, landasannya sangat kuat pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, segala pungutan yang memaksa harus disetujui oleh rakyat melalui DPR, bukan tindakan sepihak dari eksekutif saja. Berdasarkan segi pemikul bebannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya melekat pada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan. Contohnya adalah pajak penghasilan. Lalu ada pajak tidak langsung, pajak yang mekanismenya bisa digeser atau dapat dialihkan bebannya. Contoh utamanya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai, di mana bebannya dapat digeser dari pengusaha ke kita sebagai konsumen saat membeli barang atau jasa. Kesimpulannya, memahami struktur hukum ini sangat penting agar kita bisa tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang sadar hukum. Dalam karya The Wealth of Nations tahun 1776, Adam Smith merumuskan 4 asas universal yang seharusnya menjadi pedoman pada sistem perpajakan yang adil dan efisien. Yang pertama ada equality atau keadilan, yang kedua ada certainty atau kepastian, yang ketiga ada convenience atau kenyamanan, dan yang terakhir ada ekonomi atau efisiensi. Asas keadilan, implementasi The Four Maxims Adam Smith. Keadilan dalam hukum pajak bukanlah sekadar slogan normatif, melainkan prinsip hukum operasional yang mempengaruhi desain tarif, penentuan pengecualian pajak, dan kebijakan fiskal secara menyeluruh. Para ahli hukum pajak membedakan keadilan menjadi dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Pertama, keadilan horizontal, perlakuan sama bagi seorang yang dengan kondisi ekonomi sama. Keadilan horizontal bermakna bahwa setiap orang atau badan yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan yang sama, serta memiliki beban tanggungan yang sama, maka hukum harus mewajibkan mereka membayar jumlah pajak yang sama besar. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau agama, atau profesi. Yang kedua, keadilan vertikal. Keadilan vertikal yang sangat erat kaitannya dengan keadilan distributif, yang bermakna bahwa mereka yang memiliki kemampuan ekonomis lebih besar harus menanggung beban pajak yang lebih besar pula. Wajib pajak dengan daya pikul yang berbeda tidak boleh dipukul rata dengan nominal atau presentasi yang sama, karena hal tersebut justru akan melahirkan ketidakadilan. Next, aku bakal jelasin mengenai basis pajak dan objek hukum pajak. Pasti teman-teman masih bertanya-tanya kan? Jadi aku bakal jelasin basis pajak atau tax base adalah fakta hukum atau keadaan ekonomis tertentu yang menjadi pemicu timbulnya kewajiban pajak. Nah, sesuatu baru ini dapat dipajaki apabila undang-undang secara eksplisit menyebutnya sebagai objek pajak. Biasanya sih dalam bentuk uang ya teman-teman. Kemudian kedua ada objek hukum pajak. Nah, ini merupakan suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan nyata yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pemicu lahirnya kewajiban pajak. Oke teman-teman, yang selanjutnya aku bakal sebutin fungsi pajak dalam negara hukum. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa ada pajak dan apa sih fungsinya? Aku bakal jelasin. Yang pertama ada fungsi budgeter, yaitu fungsi yang paling primer sebagai memasukkan dana sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Seperti contohnya ada APBN dan APBD. Nah, biasanya hal ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan juga pembangunan nasional.
Yang kedua ada fungsi reguler. Tadi kan kalau fungsi budgeter, fungsi primer nih. Kalau fungsi reguler adalah fungsi sekunder pajak. Nah, fungsi sekunder pajak ini sebagai instrumen kebijakan publik untuk mengarahkan, membentuk, dan mengoreksi perilaku ekonomi masyarakat agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional tersebut.